adik-adik semua, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Pona. Kak Pona yakin kalian semua pasti sehat. Hari ini kakak mau melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana Tuhan menghukum kekerasan hati Raja Firaun. Orang-orang Israel masih tetap menjadi budak di tanah Mesir. Mereka dipaksa bekerja keras tiap hari. Ketika itu Musa menghadap Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, aku sudah melakukan apa yang kau katakan." Tapi Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun. Pada waktu pagi setiap ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tongkat di tanganmu." Keesokan harinya Musa dan Harun bertemu Firaun di tepi sungai Nil seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada Firaun, "Firaun, bebaskanlah orang Israel agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Jika engkau tidak mau, maka Tuhan akan menghukum engkau." Tetapi Firaun tidak mau mendengarkannya. Kemudian Musa pun memukul tongkatnya ke air yang di sungai Nil. Dan adik-adik tahu nggak? Semua air yang ada di tanah Mesir menjadi darah. Hewan ternak pun nggak bisa minum, nggak bisa mandi. Ikan-ikan semua mati. Semua orang-orang di sana nggak bisa minum. Melihat hal itu terjadi, hati Firaun pun masih keras untuk tidak mau membebaskan orang Israel. Musa pun bilang ke Firaun, "Biarkanlah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti itu." Tetapi Firaun semakin marah dan meninggalkan Musa. Kemudian Musa kembali berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu Musa memukul tongkatnya ke tanah. Keesokan harinya seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan katak. Ayo coba adik-adik bayangkan kalau di rumah kita ada katak yang banyak sekali. Pasti kita akan geli ya dan jijik. Tapi hal itu tidak membuat Firaun takut. Kemudian Musa kembali memukul tongkatnya. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi di tanah Mesir? Tiba-tiba di tanah Mesir ada begitu banyak nyamuk. Waduh, gimana ya kalau kita digigit banyak nyamuk? Pasti kita udah bingung mau menggaruk yang mana dulu di badan kita. Melihat begitu banyak nyamuk di tanah Mesir, tetap tidak membuat hati Firaun sadar. Dia tetap pada pendiriannya untuk tidak mau membebaskan orang Israel. Musa pun kembali memukul tongkatnya. Dan keesokan harinya semua orang-orang Mesir mengalami barah di sekujur tubuhnya. Adik-adik tahu nggak barah itu apa? Barah itu adalah bisul. Jadi semua orang-orang Mesir kena bisul. Pasti sakit ya semua badan mereka. Ahli-ahli sihir pun ketakutan dan menghadap Firaun. Apa yang harus kita lakukan kalau kita semua kena bisul? Coba katakanlah kepada Musa, siapa tahu Tuhannya bisa menyembuhkan kita. Tapi Firaun tidak mau mendengarkan para ahli sihirnya dan bilang, "Aku tidak percaya akan Tuhannya Musa karena aku yang berkuasa di tanah Mesir ini." Mendengar hal itu, Musa mengatakan hal kepada Firaun, "Bebaskanlah orang Israel, maka semuanya akan disembuhkan oleh Tuhan." Tapi Firaun malah mengusir Musa dan Harun untuk pergi dari tanah Mesir. Melihat hal itu, Musa dan Harun pun pergi meninggalkan Firaun. Gimana adik-adik cerita tadi, menegangkan ya? Wah, ternyata hati Raja Firaun sangat keras ya. Padahal sudah ada beberapa hukuman dari Tuhan agar Raja Firaun dapat sadar. Seperti air menjadi darah, katak, nyamuk, dan barah. Ingat ya, barah itu seperti bisul. Tapi itu semua tidak membuat hati Raja Firaun lembut. Menurut adik-adik,
Apa nih yang membuat hati Firaun bisa lembut? Ayo, siapa yang tahu? Nah, minggu depan kakak akan melanjutkan ceritanya, pasti bakalan seru. Pasti kalian juga akan memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Ingat ya, jangan lupa rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan menghormati orang tua. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.